Yang pertama ada Sultan Syahrir I pada tahun 1945 hingga 1946. Yang kedua ada Sultan Syahrir II pada tahun 1946. Yang ketiga ada Sultan Syahrir III pada tahun 1946 hingga 1947. Yang keempat ada Amir Syafiruddin pada tahun 1947. Yang kelima ada Muhammad Hatta pada tahun 1948 hingga 1949. Dan yang terakhir ada Susanto Tirtoprodjo pada tahun 1949 hingga 1950. Yang pertama ada Sultan Syahrir I pada tanggal 14 November 1945 hingga 28 Februari 1946. Berikut merupakan kegagalan dari Sultan Syahrir I. Kabinet Syahrir pertama dibubarkan karena konflik antara Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh politisi Tan Malaka dengan Syahrir. Mengenai kesiapan Syahrir dalam berkompromi dengan pihak Belanda sebelum pasukan kolonial Belanda meninggalkan Indonesia. Tan Malaka meminta sebuah kabinet persatuan nasional yang mendapatkan dukungan masyarakat secara luas, yang berakhir pada pengunduran Syahrir pada 28 Februari 1946. Berikut keberhasilan dari Kabinet Sultan Syahrir I, yaitu menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan negara rakyat Indonesia, serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan juga perikemanusiaan. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, diantaranya dengan jalan pembagian makanan, dan juga berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia atau juga disebut dengan URI. Kabinet Sultan Syahrir I berasal dari partai PSI, Parkindo, Masyumi, dan juga Independen. Partai oposisinya yaitu PNI dan juga Masyumi. Dan yang kedua ada Sultan Syahrir II pada tanggal 12 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946. Alasan kegagalan Kabinet Sultan Syahrir II yaitu Kabinet Syahrir II dibubarkan karena penculikan Sultan Syahrir dan juga Darmawan Mangkukusumo pada tanggal 27 Juni 1946 oleh prajurit yang dikomandoi oleh Mayor Jenderal Sudarsono, yang merupakan bagian dari Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan meyakini bahwa Kabinet Syahrir II telah mengkhianati ide kemerdekaan penuh dengan bernegosiasi dengan Belanda, dan juga menyerahkan wilayah de facto yang meliputi sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda. Anggota kabinet yang tersisa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Amir Syafiruddin dan juga mengajukan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Presiden kemudian mengambil alih pemerintahan melalui dekret yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni. Dekret tersebut mengembalikan Indonesia ke sistem presidensial dan secara otomatis membubarkan kabinet. Kabinet Sultan Syahrir II berasal dari partai PSI, Parkindo, Masyumi, PNI, PKI, Buruh, dan juga Independen. Lalu yang selanjutnya ada Sultan Syahrir III pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Berikut kegagalan dari Sultan Syahrir III. Kabinet ini runtuh karena ketidaksepakatan terkait pelaksanaan perjanjian Linggarjati dan perundingan-perundingan berikutnya dengan Belanda. Lalu berikutnya ada keberhasilan. Yang pertama, menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, mencapai koordinasi tenaga rakyat untuk menegakkan negara Republik Indonesia. Lalu keberhasilan yang ketiga, membangun masyarakat yang adil dan berkemanusiaan. Yang keempat, memperbaiki kemakmuran rakyat dengan pembagian pangan. Yang kelima, mempercepat keberhasilan uang Republik Indonesia. Lalu keberhasilan ke-6, menerbitkan manifesto politik pada 1 November 1945. Keberhasilan yang ke-7, menerbitkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang memberi kesempatan pendirian partai-partai politik. Keberhasilan yang ke-8, membentuk kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif.
Sultan Syahrir III berasal dari partai PSI, Perkindo, Masyumi, PNI, PKI, Buruh, dan Independen. Lalu tokoh yang selanjutnya ada Amir Syafruddin pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Keberhasilan dari Amir Syafruddin mempertahankan hidup Republik Indonesia. Dua hal yang berusaha dipertahankan yaitu Belanda harus mengakui Indonesia secara de facto dan masalah keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab negara Indonesia sendiri. Lalu yang selanjutnya ada kegagalan Amir Syafruddin. Hasil perundingan dari perjanjian itu memberikan kerugian pada bangsa Indonesia. Dari sini muncullah berbagai reaksi publik yang membuat Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap kabinet Amir Syafruddin. Begitu juga dari kelompok Syahrir dan PSI. Karena Amir tidak dapat menghindari krisis dari kabinet ini, maka Amir beserta kabinetnya menyerah dan mengembalikan mandat mereka kepada presiden. Amir Syafruddin berasal dari partai PSI, Perkindo, Buruh, PTI, PNI, PKI, Pemuda Rakyat, PSII, Katolik, dan Independen. Selanjutnya yaitu Muhammad Hatta pada tanggal 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Nah, selanjutnya ada keberhasilan dari Muhammad Hatta. Yang pertama, meningkatkan pengakuan internasional terhadap Indonesia. Beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada Mei 1948 adalah Yaman dan Uni Soviet. Yang kedua, mengadakan perundingan dengan Belanda untuk melanjutkan persetujuan Renville. Yang ketiga, mempercepat pembentukan negara Indonesia Serikat. Yang keempat, mengupayakan pemberantasan buta huruf. Yang kelima, membangun sekolah-sekolah keterampilan untuk pemuda yang pulang dari front. Yang keenam, yang terakhir yaitu meletakkan dasar-dasar untuk program transmigrasi, penyempurnaan pengairan, dan pembukaan lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, ada juga kegagalan dari Muhammad Hatta yaitu Kabinet Raja I jatuh pada 19 Desember 1948 ketika Presiden Soekarno dan Kabinet Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dalam operasi Keraai. Setelah itu, dibentuk Kabinet Darurat di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Namun, Kabinet Hatta tidak dibubarkan secara resmi. Pada 13 Juli 1949, Prawiranegara mengembalikan kendali negara kepada Kabinet Hatta. Kabinet Hatta mempertahankan susunan kabinetnya hingga 4 Agustus 1949 ketika dirombak dan Hatta kembali sebagai Perdana Menteri. Nah, Muhammad Hatta sendiri berasal dari partai PNI, PSI, Perkindo, Masyumi, dan Independen. Selanjutnya yang terakhir yaitu Susanto Tirtoprodjo pada tanggal 20 Desember 1949 hingga 21 Januari 1950. Sewaktu Kabinet RIS berjalan, dibentuklah sebuah kabinet peralihan yang bernama Kabinet Susanto. Kabinet ini hanya bertugas selama 1 bulan, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dengan jumlah menteri yang cukup sedikit, karena hanya bersifat sementara. Kabinet ini mulai bertugas setelah Muhammad Hatta dan beberapa menteri lainnya yang sudah menjadi Menteri Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949. Sewaktu kabinet ini berjalan, tidak diketahui dengan pasti apa saja program-program kerja yang dijalankan karena hanya bersifat sebagai peralihan atau sementara. Nah, Susanto Tirtoprodjo ini berasal dari partai PIR, yaitu Partai Indonesia Raya.